Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh anak-anakku. Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan coba bahas tentang statistika ya. Namun sebelum kita mempelajari tentang statistika, langkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umur, dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kita doa yang pendek saja, kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian ya, hari ini kalian harus tetap semangat ya untuk belajar, karena situasi kita saat ini masih belum memungkinkan kita untuk belajar tatap muka. Nah, anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang peluang. Nah, kita lanjutkan setelah kita mempelajari dan tuntas belajar peluang, kita coba dengan belajar tentang statistika. Ya, tujuan dari belajar hari ini supaya anak-anak lebih paham tentang konsep statistika, ya, kemudian bisa menentukan, menghitung menggunakan rumus-rumus statistika, ya, dan juga kalian bisa menggunakan atau mengaplikasikan ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan kalian utama hari ini. Nah, anak-anak sekalian, ini ada beberapa istilah dasar yang ada di dalam ilmu statistika, ya. Yang pertama itu ada kata statistik, dan yang kedua ada statistika. Apa itu statistik? Jadi kalau dari segi bahasa, statistik itu data ya. Sedangkan statistika itu adalah ilmu ya, ilmu yang mempelajari data. Jadi kalau statistika itu objeknya, kalau statistika itu adalah ilmunya ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang data. Kenapa datanya harus dipelajari ya, dan bagaimana mempelajari data? Jadi bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian mengolah data, menginterpretasikan data dalam konteks masalah. Nah, itulah yang disebut dengan statistika. Jadi ilmu yang mempelajari itu semua namanya ilmu statistika. Nah, anak-anak sekalian, bahwa statistika itu ada dua jenis ya. Satu ada statistika deskriptif, dan yang kedua ada statistika inferensi. Apa itu statistika deskriptif? Nah, statistika deskriptif itu adalah metode-metode yang berkaitan untuk mengumpulkan dan menyajikan suatu bus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Jadi statistika deskriptif itu adalah metode-metode ya, cara-cara bagaimana data itu dikumpulkan dan kemudian bagaimana data itu disajikan sehingga dia memberikan informasi yang berguna. Nah, contoh ya, kalau misalkan data pemilik handphone atau di Bandung lah gitu ya. Nah, di sana kan akan muncul ya, mereknya gitu ya. Merek A sekian, merek B sekian, merek C sekian. Atau kalau kalian kemarin ada yang PKL ya, walaupun hanya sebentar di tempat PKL, terutama di instansi pemerintahan itu suka ada tabel ya, atau yang dipampang di bagian tertentu ya. Atau kalian yang sudah pernah ke ruangan saya, di ruangan saya itu ada di dindingnya itu adalah bank data siswa SMK Medika Komna, itu adalah bagian statistika. Di sana dijelaskan ya, ada teknik mesin, kelas 1-nya berapa, kelas 2-nya berapa, umurnya yang antara 17 sampai 18 tahun berapa, 18 sampai 20 tahun berapa kan itu ya. Nah, itu statistika. Kalau kita pergi ke kantor kelurahan juga ada ya, di sana tampilkan ya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ya. Laki-lakinya berapa, kemudian perempuannya berapa, jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan. Nah, itu adalah statistika deskriptif. Sehingga itu berguna bagi orang ya. Oh, jadi misalkan ya, kalau dalam suatu kelurahan itu menampilkan data. Jadi kita tahu bahwa kelurahan ini dihuni oleh sekian ribu orang dengan jenis kelaminnya sekian, jenis kelamin perempuannya sekian, jenis kelamin laki-lakinya sekian ya, anak-anaknya sekian. Nah, itulah deskriptif. Sementara kalau statistika inferensi ya mencakup tadi
ya, mencakup bagaimana mengolah data, menyajikan data, ya, dan menarik kesimpulan. Nah, ini ada tambahannya, menarik kesimpulan. Tadi kalau di statistika deskriptif tidak ada kesimpulan, tetapi kalau di imperensi itu ada kesimpulan. Ya, nah, contoh misalnya begini, contohnya seperti ini. Ya, jadi ada orang yang meneliti, mengumpulkan seperti sekarang COVID ya, COVID-19 ya, tentang gejala bagaimana orang yang terkena COVID-19 ya, atau ya COVID-19 lah. Jadi nanti ada yang gejalanya mulai dari flu ya, yang gejalanya flu berapa orang, kemudian ada yang gejalanya batuk-batuk berapa orang, ada gejalanya demam berapa orang, atau demamnya juga derajat Celcius. Nah, suhunya nah itu. Kemudian dia ditarik kesimpulan, ya. Oh, berarti kalau ada orang yang flu, batuk-batuk, kemudian suhunya tinggi, nah itulah dia yang gejala awal dari COVID, ya. Nah itu, jadi ada peramalan, ada penarik kesimpulan, ya. Contoh sekarang ya musim hujan. Ya kenapa orang sekarang bisa memprediksi katanya sekarang terjadi La Nina? Kenapa dia bisa BMKG bisa mengeluarkan bahwa sekarang terjadinya La Nina sehingga curah hujannya yang tinggi. Kenapa dia bisa memprediksi meramal seperti itu? Nah, ini bagian dari manfaat ilmu statistika inferensi. Kenapa? Karena satu, dia bisa mengatakan seperti itu, ada satu dia mengumpulkan datanya, satu ya di kecepatan anginnya berapa, ya, kemudian ketebalan awan cumulus nimbusnya berapa, kemudian apalagi ya, kecepatan angin, ketebalan awan cumulus nimbus, kemudian arah mata angin. Sehingga ya, kalau saya baca di koran hari ini, ya di sini saya koran hari ini, di sana di Sumatera La Nina akan terjadi bulan Oktober sampai November. Puncak hujannya dimulai November. Di Jawa Oktober sampai November. Berbeda kalau misalkan di Papua ya. Di Papua itu La Nina puncaknya akan dimulai pada Desember 2020. Kenapa bisa seperti ini? Kesimpulannya atau penarikan kesimpulannya seperti ini. Nah, ini berdasarkan data yang dikumpulkan. Ya, data yang dikumpulkan mulai dari data kecepatan angin, ketebalan awan cumulus nimbus, arah mata angin. Nah, sehingga itulah bagian dari statistika inferensi ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa istilah tadi ya. Nah, istilah yang berikutnya adalah populasi. Apa itu populasi? Seluruh pengamatan yang menjadi objek perhatian. Jadi kalau kita melakukan penelitian ya, populasinya itu apa? Seluruh objek pengamatan. Jadi gini, saya ingin mengetahui tingkat ekonomi dari rakyat Indonesia. Maka populasinya apa? Populasinya adalah seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga Indonesia, itu namanya populasi. Ya, itu populasi. Saya ingin melihat tingkat ekonomi orang Bandung, ya, tingkat ekonomi rakyat Jawa Barat. Nah, maka populasinya adalah seluruh rakyat Jawa Barat. Ya, jadi populasi itu adalah seluruh objek penelitian. Ya, itu populasi. Saya ingin melihat bagaimana tingkat kecerdasan atau tingkat ekonomi anak-anak SMK Medikakom. Maka populasinya adalah seluruh siswa SMK Medikakom. Selanjutnya ada istilah sampel atau contoh ya. Nah, biasanya dalam statistika itu namanya sampel atau contoh. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi, kalau saya ingin mengetahui bagaimana tingkat ekonomi siswa SMK Medikakom, maka sampelnya dia diambil ya. Misalkan dari kelas akuntansi 2A 2 orang, kelas akuntansi 1A 2 orang, akuntansi 3A 2 orang. Jadi tiap-tiap orang akan diambil ya, tiap-tiap orang diambil ya 2 atau 3 atau berapa ya. Nah, itulah sampel. Jadi bagian dari populasi ya. Nah, kan kalau misalkan kalian beli makanan ya,
beli makanan, contoh beli buah ya, beli jeruk misalnya. Kalian beli jeruk, semang jeruk kan itu banyak ya. Kemudian biasanya kalian suka nyoba satu, ya, diambil satu, kemudian dimakan, wah manis. Nah itulah sampel, namanya sampel. Yang kita makan, yang kita ambil, yang kita makan, itu namanya sampel bagian dari populasinya mana? Populasinya adalah jeruk yang ada di keranjang itu. Ya, nah itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini apa itu peran statistika? Jadi dia bisa menjelaskan hubungan antar variabel. Ya, itu peran statistika. Menjelaskan hubungan antar variabel. Contoh, misalkan ada variabelnya, ada dua variabel. Misalkan harga atau ginilah, harga mobil dengan harga mobil ya dengan umur mobil. Itu ada variabelnya, harga dengan umur. Semakin lama ya mobil umurnya, maka harganya semakin turun. Ya, nah itu. Contoh yang lain apa ya? Pendapatan ya, pendapatan dengan income ya, income dengan iklan ya. Kenapa di TV-TV kita sering lihat iklan? Kenapa perusahaan itu harus mengiklankan produknya? Nah, ini ada kayak ini ya. Jadi semakin harga iklan atau semakin biaya promosi semakin tinggi, ya maka income-nya, hasil penjualannya akan semakin tinggi. Jadi kalau hasil penjualannya tinggi, berarti otomatis pendapatannya akan tinggi. Jadi biaya promosi semakin tinggi, pendapatannya akan semakin tinggi. Ya, nah ini menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi nanti hubungannya ada positif, ada negatif. Melakukan estimasi ya, atau ya menyusun estimasi, kemudian menyusun perancangan dan membuat ramalan. Nah ini kenapa misalkan BMKG bisa mengatakan bahwa hari ini akan terjadi hujan, hari ini akan terjadi cuacanya cerah atau berawan, ya maka itu dikatakan perakiraan, peramalan. Ya, ilmu yang bisa membuat itu semua itu adalah ilmu statistika yang tadi bagiannya adalah statistika inferensi. Ya. Kemudian mengatasi berbagai macam perubahan. Ya, ini peran dari statistika. Jadi dia bisa mengatasi berbagai macam perubahan. Ya, sekarang kalau musim hujannya dengan ini semakin hari atau semakin hari-hari berkembang, ya semakin maju. Ya, kenapa intensitas hujannya semakin tinggi? Oh, karena misalkan terjadinya pemanasan global, maka itu akan mempengaruhi terhadap perubahan cuaca, terhadap perubahan suhu, termasuk terhadap perubahan intensitas hujan. Ya, nah itu perubahan-perubahan seperti itu, ini bisa diatasi salah satunya dengan ilmu statistika. Ya, nah, jadi kalau misalkan sekarang musim ada yang pilkada atau nanti pemilihan itu dia menggunakan juga peran dari ilmu statistika. Membuat keputusan secara lebih baik, nah ini peran statistika. Jadi kalau misalkan hari ini akan terjadi hujan, ya, nah kita nonton televisi hari ini akan terjadi hujan, kita akan bepergian. Maka keputusan kita adalah ya, saya akan bepergian. Oh berarti keputusan saya bahwa hari ini harus bawa apa aja. Wah saya harus bawa pelindung diri dari hujan. Misalkan payung atau jas hujan. Ya, nah keputusan ketika kita membawa jas hujan, nah itu didasari dengan adanya ramalan tadi, perakiraan tadi. Ya, nah itulah peran statistika. Kemudian menampilkan hasil penelitian yang praktis ya. Nah, ini beberapa istilah dasar. Ada datum, ada data. Datum itu bentuk tunggal, sementara data itu bentuk jamak. Ya, nah datum itu bentuk tunggal, datum. Ya, jadi kalau misalkan satu orang, objeknya satu itu datum, tapi kalau banyak itu data. Ya, oke. Saya lanjutkan. Di sini ada jenis data, data kualitatif, data kuantitatif, nanti bisa jelaskan ya. Oke, ini kita lewat saja. Nah, bagaimana data itu bisa disajikan? Nah, ini data itu disajikan dalam bentuk histogram dan poligon. Ya. Nah, ini datanya disajikan dalam bentuk histogram dan poligon. Yang histogram itu yang kotak-kotak ya.
Jadi datanya yang disajikan yang kotak-kotak ini adalah histogram. Bagaimana cara membuat histogram? Maka di Google Classroom saya sudah berikan materinya. Kalian baca bagaimana cara membuat histogram. Ya. Nah, jadi ini kemudian kalau poligon itu diambil dari tengah-tengahnya histogram. Nah, ini ada di histogram itu dia ada intervalnya ya. Nah, ini data disajikan dalam histogram, dan ini datanya disajikan dalam OGIF. OGIF positif maupun OGIF negatif ya. Kemudian kalau ini datanya dituliskan dalam distribusi frekuensi. Ada distribusi frekuensi kurang dari, ada distribusi frekuensi lebih dari. Kemudian datanya disajikan dalam bentuk lingkaran ya. Nah, mungkin ini kita sering lihat ya, datanya disajikan dalam bentuk lingkaran. Bisa saja yang biru itu jenis pekerjaan petani, yang 12 ini pegawai swasta, kemudian yang 30% itu buruh, yang 25% itu pengangguran misalkan ya, yang 25% yang warna hijau ini PNS misalnya. Nah, itu ini penyajian data sehingga mudah bagi orang untuk membangun informasi. Kemudian ini ada diagram batang. Ini beda ya dengan histogram. Kalau histogram antara satu batang dengan batang berikutnya dia berdempet, tapi kalau poligon enggak ya. Ini kalau poligon antara satu batang dengan batang berikutnya dia renggang, ada jarak ya. Kalau ini dia piktogram, kartogram ya. Ada piktogram, ada kartogram. Ini sering kita lihat ya. Kalau sekarang lihat di televisi atau di media yang lain, penyebaran COVID-19 di Indonesia atau di Jawa Barat. Di Jawa Barat biasanya ini biasanya ditampilkan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, kemudian dikasih warna. Ada merah, ada oranye, ada biru, ada hijau ya. Jadi warna zona merah itu penyebarannya masif ya, atau tinggi penyebaran COVID-nya. Zona oranye itu penyebaran COVID-nya bisa terkendali ya. Kemudian warna biru penyebaran COVID-nya rendah, kemudian warna hijau tidak ada kasus penyebaran COVID ya. Nah, itu biasanya di kartogram seperti ini ya. Nah, itu menyajikan datanya ya. Dan data ini dia bisa berubah-ubah. Kenapa dia data? Itulah peran statistika. Itu statistika ya. Nah, kemudian ini piktogram ya. Nah, ini ya piktogram ini contohnya ini. Ini 1 2 3. Kalau saya Los Angeles ini. Ini Los Angeles 1 2 3 ya. Ini ada di Los Angeles ada dua televisi. Ini maksudnya di Los Angeles ini dituliskan is TV equal 2 billion ya, 2 billion atau 2100 ya. Jadi 200.000. Jadi satu televisi ini mewakili 200.000. Jadi kalau ada dua televisi, maka di Los Angeles itu ada 400 televisi ya. Kalau di Seattle itu ada 100 televisi. Maksudnya di Los Angeles itu warga yang mempunyai televisi ada 400.000 ya. Kalau di Dallas itu ada 4 kali 2 berarti dia 800.000. Jadi 800.000 di Dallas yang punya televisi, 800.000 karena warganya mungkin 700.000. Jadi ada satu rumah yang punya 2 TV lah, nggak lain. Dan seperti itu. Ini piktogram namanya. Kemudian diagram garis ya, datanya disajikan dalam diagram garis ya. Ini mulai dari pukul 00 ini ada kendaraannya 10, tulis 10. Kemudian 2.24 kendaraannya ada 15, tulis 15 dan sebagainya. Ini diagram garis namanya. Nah, ini ada nilai maksimum dan nilai minimum ya. Oke, ini kita lewat saja. Ini juga kita lewat ya. Nah, ini ada namanya pemusatan data ya. Itu ada pemusatan data. Kita bicaranya statistika deskriptif ya. Jadi untuk tingkat SMA, SMK itu masih statistika deskriptif. Jadi yang kita bahas bukan statistika inferensi, tapi statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif itu ingat, tadi dia bertugas mengumpulkan data, mengolah data, ya, dan menyajikan data. Nah, jadi datanya dikumpulkan, kemudian diolah, disajikan, ya, udah aja begitu. Ya, jadi kalau tadi saya sudah jelaskan, kalau di kelurahan kita mengumpulkan datanya. Pengumpulan datanya seperti apa? Bisa dengan sensus, ya. Jadi sensus, jadi ada petugas sensusnya, sekarang lagi ada sensus, didatangin tiap orang, ya tiap
tiap rumah, ya ada yang di sensus, ada yang dengan menggunakan pengumpulannya dengan random, ya diacak gitu ya. Nah, itu beda-beda metodenya. Nanti kita bicara metodenya, ya. Nah, jadi nilai statistika deskriptif yang dibahas di SMK. Dalam statistika deskriptif itu ada ukuran pemusatan data. Nanti ada ukuran pemusatan data dan ada ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data, ya apa itu? Ya, ada 3 ya. Ada median, kemudian ada mean, kemudian ada modus ya. Modus itu ada 3 ya. Nah, 3. Satu ini ada median dulu, kemudian ada modus, ada mean ya. Mean ya, rata-rata ya. Termasuk juga nanti ada rank. Tapi pemusatan datanya ada. Nah, ini rata-rata dulu ya. Rata-rata, apa itu rata-rata ya? Nah, untuk menghitung rata-ratanya itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi contoh nih, 15 tambah 12 tambah 9 tambah 13 tambah 13 tambah 16 tambah 10. Nah, jumlahnya berapa? 88 dibagi 7. Kenapa 7? Karena datanya ada 7. 1 ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7. 88 dibagi 7 adalah 12,571. Nah, ini rata-rata. Nah, ini rumus ini bisa, ini rumusnya, dan rumus ini bisa digunakan untuk data yang tunggal. Karena nanti data itu kan dibagi 2. Ada yang data tunggal, ada yang data kelompok, ya. Nanti bagaimana yang data kelompok, ya. Nah, itu sudah ada ya. Di modulnya sudah ada, ini juga sudah ada ya. Kemudian pemusatan data lainnya adalah median. Median itu adalah nilai data yang berada di posisi tengah-tengah setelah data diurutkan. Cara pengurutannya mulai dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Mana data yang tengah-tengah itulah mediannya. Dan ingat bahwa banyaknya data itu kan macam-macam. Ada yang data banyaknya ganjil, ada data yang banyaknya atau yang banyaknya itu genap. Nah, kita coba nanti. Nah, ini mediannya contoh nih. Ini kita lihat dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Ini banyaknya data ganjil. Pertama kita urutkan dulu. Dari yang terkecil lah, 9 ya. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kita cari tengah-tengahnya. Oh, tengah-tengahnya itu ada 13 di sini. Nah, ini tengah-tengah ya. Nah, 13. Ya. Maka 13 itu adalah mediannya. Sekarang bagaimana kalau datanya genap jumlahnya ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa jumlahnya bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 10, bisa 12. Pokoknya genap aja. Nah, seperti biasa kita urutkan dulu. Setelah diurutkan, baru nah ini medianya ada 2. Yang ini. Maka cara menentukan medianya adalah kita jumlahkan. 27 tambah 25 itu dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 26,5. Maka 26,5 itulah disebut mediannya ya. Ya ingat ini untuk data yang tunggal. Selanjutnya modus. Modus itu adalah nilai yang frekuensinya paling tinggi atau yang paling banyak muncul lah gitu ya. Oke, kita lihat contoh nih. 15, 12, 9, 13, 13, 16, 10. Kita lihat 13. 13 itu ada 2 ya. Yang lainnya cuma ada 1 sehingga modusnya adalah 13. Ya. Pak, bagaimana kalau misalkan angka 13-nya ada 2, kemudian 9-nya ada 2, berarti modusnya 9 dan 13. Kalau ini nggak usah diurutkan dulu, cari aja yang frekuensinya paling banyak atau kemunculannya paling banyak. Nah, itu ya, itu modus ya. Pak, bagaimana kalau misalkan seperti kasusnya seperti ini nih. Ya. Ini 15-nya ada 2. Ya, 15-nya 2, 12-nya 2, 9-nya 2, kemudian 13-nya 2, 16-nya ada 2. Nah, berarti ini modusnya tidak ada. Karena semuanya datanya munculnya sama. 2, gitu ya. Jadi modusnya tidak ada. Oke? Nah, itu statistika. Itu pemusatan data. Jadi pemusatan data itu ada 3. 1, ada median. Kedua, ada mean. Ketiga, ada modus. Ya. Nah, untuk data-data kelompok, beda lagi ngitungnya. Kalau tadi yang saya jelaskan, itu adalah pemusatan data untuk data yang tunggal. Tapi yang nanti yang kelompok, ya, yang kelompok itu ada metodenya, ada rumusnya. Nah, di modul pada Google Classroom saya sudah berikan, ya. Nanti kalian silakan pelajari bagaimana mencari nilai rata-rata, ya. Nah, atau nanti saya jelaskan di sini sebentar, boleh, ya. Oke.
Oke. Kemudian ada rank ya. Rank itu adalah selisih data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, ini rank. Kemudian variansi. Nah, ini variansi ya. Ini kalau ini variansi untuk populasi kita pakai rumus ini aja, atau ini variansi untuk sampel. Artinya begini, kalau misalkan kita ingin meneliti misalkan ada 100 orang lah, kita ingin teliti ya. Jadi 100 orang itu mau kita teliti tingkat ekonominya. Semuanya diteliti, maka nanti untuk mencari variansinya, ragalnya kita pakai rumus ini. Tapi kalau misalkan populasinya banyak nih, semedikakum. Medikakum itu siswanya ada 1.400. Cuma terlalu banyak nih. Nah, cuma kita mau nelitinya cuma 100 orang. Dari 1.400 kita ambil 100. Maka nanti untuk mencari variasinya kita cari pakai rumus yang ini ya, data yang sampel gitu ya. Oke. Kemudian ini, nah ini contoh kasus ya. Nah ini contoh kasusnya. Kemudian ini juga, nah ini simpangan baku ya, ini untuk populasi, nah, itu sudah ada ya. Oke. Oke, kita coba lagi. Keragaman data. Oke, mungkin itu ya. Nanti kalian akan saya jelaskan nanti ya. Atau oke, saya coba ya. Oke, silakan kalian pelajari dulu ya. Kalian pelajari dulu untuk untuk data statistika ini ya. Nah, nanti data kelompoknya bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, saya akan jelaskan menghitung data yang kelompok ya. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Nah, jangan lupa nanti absennya ya, ini tonton di YouTube, kemudian kalian ngabsennya nanti kalian buat komentar ya. Jadi misalkan kalian buat komentar ya dengan menyebutkan nama, komentarnya apa. Mungkin komentarnya bisa terima kasih atas penjelasannya ya, atau mohon dijelaskan lagi bagian yang kurang dipahami misalkan ya. Kemudian jangan lupa ya, kalian subscribe, nyalakan loncengnya, sehingga kenapa? Nanti kalau nyalakan loncengnya, setiap ada materi dari saya ya akan ada pemberitahuan, dan jangan lupa kasih tanda ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan situasi saat ini segera berlalu ya, dan kalian bisa kembali sekolah bertatap muka dengan kita. Saya rindu dengan kalian semua ya, dan sekali lagi semoga kalian sukses ya. Itu saja dari saya, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.